mudah saja tuh kalau yang berdoa. Jadi terkadang kita doa sembarangan, ya. Ingat doa itu ada adab-adab dalam doa. Kalau kemudian kita berdoa, saya mau berdoa nggak pernah saya dijawab sama Allah, dikabulkan sama Allah. Periksa dulu, apakah ketika kita berdoa adabnya dipakai atau enggak? Ya, adab doa itu ya kita berdoa tidak keras-keras, jangan terlalu euforia, ya, saking khusyuknya, saking semangatnya hingga akhirnya kelihatan seperti bermain-main, ya. Ada juga orang yang doanya itu atau makmum yang beramin, amin, 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 karena gitu, ya, sampai disenandungkan begitu. Itu nggak ada adabnya tuh, jangan. Jadi sesuai saja, dan juga kalau bisa dalam hal mengucapkan amin pun itu berbarengan, ya, seirama, gitu. Jangan terlalu diada-adakan. Ya kalau seandainya kita beromoria nyatanya kita mengharap pada Allah agar kita terhindar dari api neraka, tapi kita beromoria senang, ya, padahal itu azab bisa, itu berarti kan tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Juga ketika kita berdoa, yang harus kita perhatikan adalah makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah kita memakan barang-barang yang haram atau barang-barang yang halal? Karena ini juga ada pengaruh dengan doa yang kita lantunkan. Selama masih ada barang-barang haram yang masuk dalam tubuh kita, maka doa kita akan tertangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berdoa juga ada adab yang namanya menyatakan diri sebagai makhluk yang lemah. Maka sebelum berdoa, perbanyak kita istighfar kepada Allah. Istighfar dulu kepada Allah. Minimal 3 kali kita membaca istighfar kepada Allah. Jangan langsung kepada inti dari doa yang kita minta. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui akan kelemahan kita. Kita membutuhkan Allah sebagai pelindung kita, yang kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita istighfar. Setelah istighfar kemudian kita memuji akan kebesaran Allah. Dipuji Allahnya, ya, dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah dan sebagainya. Puji Allah, ya, karena memang satu-satunya atau pujian itu memang berhak untuk Allah, dan tidak ada lagi pujian kecuali hanya kepada Allah. Puji dulu Allah. Setelahnya itu kita membuka pintu aras, yaitu dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ketika berdoa kemudian dia lupa untuk bersalawat, maka doanya ya ta'allaq, itu tergantung, ya, tidak akan sampai ke pintu aras dan tidak akan masuk ke pintu aras dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bergantung, ya, terambang-ambang untuk orang yang ketika berdoa tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdoa pun saudara harus kita yakin bahwa doa kita ini diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Allah tidak akan ingkar janji kepada hamba-Nya. Dan Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoa kalian pasti aku terima doa. Itu kita harus ada dalam diri kita bahwa doa kita pasti terima. Ada optimisme, ya, optimis terhadap apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada perasaan khawatir dan takut. Khawatir kalau seandainya doa kita tidak terima lantaran adanya dosa yang masih kita kerjai, masih adanya dosa yang belum sempat kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada harapan dan juga ada kecemasan di dalam doa. Namun janganlah kecemasan itu mengalahkan optimisme kita untuk diterimanya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah pasti akan mengabulkan doa semua hamba, karena ini adalah janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita berdoa. Andai kita tidak berdoa, berarti kita merasa kita tidak butuh kepada Allah. Maka dengan kita berdoa, hakikatnya kita membutuhkan Allah. Oleh karenanya, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa dan kemudian kita berdoa, pasti itu doa kita akan diijabah sama Allah. Hanya saja dalam hal mengabulkan doa seorang hamba itu bermacam-macam. Jangan lantas kita menganggap, saya berdoa begini saya kok kagak dikabulkan gitu. Ya. Bisa saja apa yang kita minta memang sebenarnya tidak baik bagi kita. Jadi Allah itu memberikan kepada sang hamba apa yang dibutuhkan oleh sang hamba, bukan apa yang diminta oleh sang hamba. Dan dikabulkannya doa oleh Allah kepada sang hamba itu bukan hanya bentuk materi yang dia minta. Ya, bisa saja dihindari oleh Allah dari kecelakaan, dihindari oleh Allah dari kehinaan, ya. Terkadang pula diberi kesehatan oleh Allah sebagai bentuk dari Allah mengabulkan doa kita. Kalaupun misalnya kita merasa saya kok belum diijabah sama Allah, mungkin saja ditampungkan oleh Allah. Doa yang ditampungkan itu bisa saja nanti yang akan merasakan doa kita itu adalah anak-anak kita. Kalau anak kita nggak merasakannya, mungkin saja cucu-cucu kita yang benar. Jadi tidak ada kata mulkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditangguhkan doa kita, tidak diberikan doa kita di alam dunia, tapi diberikan oleh Allah nanti di alam akhirat. Ini Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Astajib lakum, betul-betul akan aku terima, akan aku kabulkan. Allah tidak bohong, ya. Allah tidak hoax. Allah pasti apa yang disabdakan, apa yang difirmankan di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya, pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bentuknya bermacam-macam. Dari sini maka harusnya termotivasi kita untuk selalu optimis setiap kali berdoa. Jangan kemudian kita malas, udahlah doa kalian pernah dikabulin, udah begini aja. Jangan, terus berdoa kepada Allah. Jangan kita menyerah dengan doa, karena doa ada yang ditangguhkan, ada yang ditunaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat juga, ya, doa jangan bermain-main. Ketika kita berdoa, fokuslah kita mengharap akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang mau berserah diri kepada Dia. Ya. Makanya ketika berdoa jangan bermain-main, usahakan dengan penuh konsentrasi, dan kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Di doa juga bukan hanya sekedar kita membaca dengan bacaan-bacaan bahasa Arab. Terkadang kita menggunakan bahasa Arab, tapi nyatanya berbeda dengan tujuan yang kita minta. Akhirnya kan bingung, betul kan? Udah, yang penting kita tahu yang namanya doa itu yang pertama adab-adab doa kita kerjakan. Setelahnya itu barulah kita menggunakan bahasa kita. Allah itu maha mengerti dengan bahasa makhluk. Makhluk dari mana saja Allah tahu bahasanya. Makanya alangkah indahnya kalau seandainya kita berdoa dengan bahasa kita. Karena dengan bahasa kita tahu tuh apa yang kita lantunkan, apa yang kita inginkan. Jangan mentang-mentang harus pakai bahasa Arab, udah doa pakai bahasa.
bacaan yang kita lantunkan adab kan ada. Makanya jangan kita yang merasa lebih bagus pakai bahasa Arab. Jadi kalau kita nggak mampu, udah pakai bahasa Indonesia saja. Asalkan kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa qala Sayyidul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali la tazhar bi qira'atika wa la bi du'aika haitsu yusalli an-nas wa inna dhalika yufsidu alaihim salawatuhum. Ya Ali, wahai Ali, la tazhar, janganlah engkau mengeraskan bi qira'atika, bacaan Quran, wala bi du'aika, wawnya adalah sebagai atau wala tazhar, ya, wala tazhar bi du'aika, dan janganlah engkau mengeraskan membaca doa. Haitsu yusalli nas, sekiranya ada manusia yang sedang sholat, sekelompok orang yang sedang sholat, sekiranya ada orang yang sedang sholat. Wa inna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan itu, artinya baca Quran dengan suara yang keras, membaca doa dengan suara yang keras, ketika ada orang yang sedang sholat, yubsiru, maka itu adalah akan merusak, merusak alaihim, atas mereka, salatahum, salat mereka. Ya. Salat itu kan wajib, baca Quran meskipun wajib, tapi ada ketentuannya. Jangan sampai ada orang lagi sholat kemudian kita baca Quran kencang-kencang. Ada orang lagi sholat kita zikir kencang-kencang. Ada orang lagi sholat kita baca doanya kencang-kencang. Jangan. Jadi kalau seandainya kita selesai sholat nih, misal ya, sholat berjamaah kita selesai, kemudian kita mau wirid, ada orang yang melaksanakan sholat, kecilin aja dulu dah. Kalau perlu nggak usah pakai tik, kecilkan aja dulu. Ya, yang sirri aja dulu dan kita lakukan agar orang yang sedang dalam keadaan sholat itu tidak terganggu. Karena orang yang sedang sholat itu sedang menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya dia sedang membaca surah atau membaca Fatihah atau membaca wirid yang lain, tasbih yang lain, kemudian kita ganggu dengan suara kita yang kencang, ya, bisa saja konsentrasinya akan buyar. Nah, kalau konsentrasinya buyar, bisa jadi dia akan kebingungan sudah berapa rakaat ya tadi saya kerjain. Kenapa? Karena ya keadaannya betul-betul terganggu dengan adanya suara-suara yang kencang yang masuk ke dalam telinga dia. Ya, jangan nih. Ini Rasulullah menasihati kepada Sayyidina Ali, bukan hanya untuk Sayyidina Ali saja, tapi juga untuk kita umatnya. Hati-hati nih, hanya karena kita kan beribadah, baca Quran itu kan ibadah, ya kan? Baca Quran ibadah, dan baca Quran itu memang harusnya yang orang baca yang harusnya suaranya keluar, biar orang dengar, dan juga biar ada tertalam yang masuk ke dalam jiwa kita. Nah, membaca dengan sirri berbeda dengan membaca dengan zahir. Kalau zahir itu ada tertalam, beda kalau orang membacanya dalam hati, ya beda. Quran itu dibaca, bukan disimak, dibaca. Kalimatnya ikra, bacalah. Ikra bil Quran, bacalah Al-Quran. Jadi dibaca. Kalau baca berarti lafaz-lafaz yang keluar dari suara-suara yang keluar dari roh kabul, itu namanya membaca. Orang yang membaca Quran harus kedengaran suaranya. Jangan kemudian kita khawatir, kita takut. Mudah-mudahan ketika kita membaca Quran ada yang salah, ada orang yang tahu, orang ngerti, kemudian dibenarkan, gitu. Ya, jadi kan bukan ibadah kepada Allah. Kalau seandainya kita lagi baca Quran kemudian ada orang yang membenarkan, jangan kita marah-marah, harusnya
kesalahan di dalam membaca. Nah, biar bagaimanapun juga Quran itu harus ada orang yang mendengarnya, ya. Orang yang memperhatikan bacaan. Rasulullah sendiri ketika membaca Quran itu didengar oleh malaikat Jibril. Setiap Rasulullah membaca Quran yang mendengar malaikat Jibril untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan bacanya. Apakah makhraj hurufnya atau hukum bacanya, ya, atau saktahnya, artinya di mana tempat berhentinya, itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, kalau seandainya kita tak memperhatikan seperti itu, kita bablas saja. Al-Quran bukannya memberikan rahmat kepada kita, tapi malah memberikan laknat. Rubba qari'in bil Quran fa innahu laknat. Banyak orang yang membaca Quran tapi tidak Quran itu tidak memberikan syafaat kepadanya. Quran tidak memberikan perlindungan kepadanya, tapi malah melaknat dirinya. Kenapa? Karena bacanya asal-asalan. Ketika dia membaca, ada orang yang malu dia kata baca, ya, atau dia kecilkan suaranya, dia orang tak dengar. Jangan, baca aja, baca. Membaca Quran juga saudara, usahakan itu menjadi satu kebiasaan kita. Membaca Quran itu bukan mencari waktu senggang. Kalau ada waktu senggang baru baca. Nah, tidak, baca Quran kalau ada waktu senggang jangan. Membaca Quran itu kalau bisa kita menyiapkan waktu, ya. Dalam satu hari ini saya akan membaca Quran. Di mana waktu kita untuk mentadaruskan Quran, mengistiqomahkan membaca Quran? Apakah setelah sholat subuh? Apakah setelah sholat asar? Apakah setelah sholat duha? Apakah setelah sholat maghrib? Apakah di malam hari? Kita yang menentukan waktunya. Dan ketika telah kita menentukan waktunya, jangan sampai kita melanggarnya. Kalau saat waktu subuh sudah waktu subuh kita melaksanakan bacaan Quran, ya, jangan kita mengambil waktu senggang. Kalau ada waktu luang, kalau ada waktu senggang, saya berbaca Quran. Ini namanya Quran hanya sampingan. Membaca Quran hanya sekedar sampingan, bukan sebagai bentuk kebutuhan. Padahal Quran yang kita baca itu saudara, kelak dia akan menjadi sahabat kita yang menemani kita di alam akhirat. Quran kita sendirian di alam kubur, kagak ada satupun manusia yang mau menemani kita. Jangankan orang lain, jangankan tetangga, ya, anak kita yang kita cintai nggak mau tuh tungguin kita bersama kita di alam barzakh. Istri yang kita cintai, udah cinta setengah mati, sehidup semati. Ya kalau kita mati, mana mau dia kalau kita mati? Gak mau. Betul kan? Betul. Gak mau duduk, gak mau bersama-sama kita di alam barzakh, gak mau. Quran nanti yang akan menjadi sahabat kita yang menemani kita ketika kita dalam keadaan sendirian di alam barzakh, di alam kubur. Quran saudara. Rasulullah dia menyatakan, Iqra' lil Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamah safihan li ashabi. Yaumal qiyamah safihan li ashabi. Baca tuh Al-Qur'an Rasulullah. Baca Al-Qur'an. Nah, sesungguhnya bacaanmu itu Al-Qur'an yang engkau baca itu kelak nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, dia akan menjadi sahabat yang akan menemani engkau, yang memberikan syafaat. Alam barzakh adalah alam akhir, ya, alam barzakh alam akhir. Alam barzakh itu adalah pintunya alam akhirat. Kalau kita mati sudah berakhir kita hidup, sudah mati kita berakhir hidup kita, ya. Kiamat itu disebut dengan kiamat sugro. Kalau kita sudah mati, maksudnya apa? Alam barzakh, pintu pertama alam akhirat, ya, pintu pertama. Kita bisa lihat tuh bagaimana keadaan alam barzakh, sendirian, sepi, kagak ada teman, ya. Tahu-tahu ada orang yang datang. Kalau kita baca Quran setiap hari, kita akan tahu itu bacaan kita. Dia akan datang kepada kita, dia akan memperkenalkan diri sebagai Al-Quran yang sering
dibaca. Makanya Quran dibaca jangan cari waktu senggang, jangan. Tetapkan waktu. Saya baca Quran setiap hari, harus saya baca Quran setiap hari. Waktunya berapa? Waktunya 1 jam atau setengah jam. Udah. Ya. Jam berapa? Jam sekian. Itu tentukan tuh, tetapkan tuh waktu. Dan istiqomahkan tuh waktu kita untuk membaca Quran. Yang lain kita tinggalkan, itu dulu kita kerjakan. Insya Allah dengan seperti itu kita menganggap Al-Quran itu ada sebagai sahabat kita, ya, kewajiban kita, dan dia kelak akan menjadi imam kita ketika berada di alam mahsyar atau di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Gunakan Quran, jangan kita sembarangan dengan Quran. Quran yang kita baca nih saudara, ya, yang kita baca, yang ada di sekitar kita baca, ini Quran asli dari Allah, meskipun dicetak oleh manusia. Itu Quran asli itu. Jangan kita anggap itu adalah manuskrip, ya, atau salinan dari Lauhil Mahfuz. Bukan. Ada kalau orang yang menganggap bahwa Quran yang ada di alam dunia sebagai manuskrip atau sebagai salinan dari Lauhil Mahfuz, dia menganggap kalimat dalam Al-Quran la yamassuhu illa mutahhirin, berarti di Lauhil Mahfuz ini ayat ini berlaku bagi malaikat. Ya, makanya ada orang menganggap la yamassuhu illa mutahharun, dianggap ini adalah ayat untuk Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan yang ada di alam dunia. Makanya ayat ini untuk malaikat. Kalau seperti ini, kalau dia menganggap seperti ini, maka orang tersebut kubur, dianggap sebagai kubur, sudah murtad. Karena menganggap bahwa malaikat itu ada yang suci, ada yang tidak suci. Ya, ya kalau seandainya Al-Quran ada di Lauhil Mahfuz, berarti kan otomatis yang nggak mungkin manusia, betul nggak? Betul nggak? Malaikat maksudnya. Dan yang hanya boleh menyentuh adalah yang suci. Berarti malaikat ada yang suci, ada yang najis, ada yang suci, ada yang tidak suci. Dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seorang muslim menganggap bahwa malaikat itu ada yang suci dan tidak suci, maka itu sudah keluar dari akidah. Nah, Al-Quran yang ada yang kita baca setiap hari itu jelas-jelas Al-Quran yang langsung diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Orang ada ayatnya, ada loh, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Asli itu Al-Quran. Ya. Allah yang menjaga, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang akan mampu untuk menggelincirkan atau memalsukan Quran. Jangankan satu kalimat, satu harokat saja tidak akan mampu, karena itu terjaga. Yang menjaga adalah Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Ketahuan saudara, ya, inilah salah satu bukti akan kebenaran Al-Quran, di mana ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad, sampai sekarang redaksinya itu masih sama. Ya, redaksinya masih sama, kalimatnya masih sama, huruf-hurufnya masih sama. Ya, itulah kehebatan Al-Quran. Jadi Al-Quran betul-betul murni. Ya, Al-Quran yang ada yang sekarang kita baca itu adalah murni Al-Quran yang datangnya dari Allah, sampai sekarang tetap terjaga keasliannya semenjak diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz kepada Rasulullah Muhammad, sampai sekarang masih dalam keadaan otentik, tidak ada yang kurang sedikit pun. Jangankan satu kalimat, ya, satu imbuhan saja tidak akan keliru. Itulah kehebatan Quran. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ini yang namanya mukjizat.